Ya, pemirsa, sidang lanjutan Ratna Sarumpait atas kasus hoaks penganiayaan kembali digelar. Tim Jaksa Penuntut Umum memanggil Tompi dan Rocky Gerung sebagai saksi pada sidang Ratna hari ini. Dan untuk mengetahui informasi itu, kita bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Muhammad Rinto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Anggita, apa saja yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini? Ya, Cikal, sidang pemeriksaan saksi atas tersangka Ratna Sarumpait ini baru saja selesai, yang mana persidangan dimulai sekitar pukul 10.30 tadi. Dan kedua orang saksi yaitu Rocky Gerung dan juga penyanyi sekaligus dokter kecantikan Tompi ini akhirnya hadir dalam persidangan kali ini, di mana keduanya ini sudah sempat dipanggil oleh jaksa namun berhalangan untuk hadir. Dan terkait dengan keduanya yang dihadirkan sebagai saksi, sebelumnya pada saat Rocky Gerung menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ia mengaku tidak tahu menahu terkait dengan foto lebam wajah Ratna yang berseliweran di media. Dan dalam kehadiran keduanya saat ini, kedua saksi ini merupakan saksi fakta, dan pada sidang selanjutnya baru jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli. Dan keterangan dari Rocky Gerung ini dijelaskan oleh jaksa diperlukan untuk menguatkan dakwaan dari jaksa, dan sementara itu keterangan Tompi juga dibutuhkan untuk memperkuat bukti dan juga dugaan. Dan sebelumnya dalam surat dakwaan jaksa mengungkap kebohongan Ratna mengenai hoaks penganiayaan, dan jaksa menyebut bahwa Ratna mengirimkan beberapa foto wajahnya kepada Rocky Gerung via WhatsApp yang sebelumnya ini tidak diakui oleh Rocky Gerung bahwa ia menerima foto wajah lebam dari Ratna Sarumpait. Dan terkait dengan kesaksian yang diberikan tadi, terlebih dahulu persidangan dijalani oleh Tompi yang lebih dulu memberikan keterangan, dan tadi ia ditanyai oleh hakim dan juga jaksa seputar hubungannya dengan Ratna Sarumpait, dan ia mengaku hanya mengenal Ratna lewat pemberitaan media yang memberitakan seputar kegiatannya sebagai seorang aktivis, dan belum pernah bertemu secara langsung dengan Ratna Sarumpait. Dan ia mengaku pertama kali mengetahui tentang kasus hoaks penganiayaan Ratna ini melalui cuitan di Twitter oleh Fadlizon yang juga seorang wakil ketua DPR RI yang menjelaskan bahwa Ratna baru saja mengalami penganiayaan dan juga pemukulan. Tompi bahkan sebelumnya sempat menawarkan bantuan kepada Ratna Sarumpait melalui cuitannya, dan kemudian ia baru merasa curiga setelah kembali membaca kronologis yang diceritakan oleh Fadlizon lewat Twitternya. Dan ia dengan kapasitasnya sebagai dokter plastik kemudian kembali melihat foto close up dari wajah lebam Ratna yang juga sudah berseliweran di media saat itu, dan ia melihat ia merasakan ada kejanggalan dari foto itu, dan timbul kecurigaan bahwa yang dialami Ratna itu bukan luka atau memar akibat dianiaya, namun luka dan memar akibat dari seseorang yang baru saja menjalani prosedur bedah plastik. Dan ia juga semakin yakin saat melihat di foto wajah Ratna itu yang tampak Ratna rambutnya diikat, dan ia juga hal tersebut membuat ia semakin yakin bahwa Ratna baru saja menjalani operasi plastik, karena biasanya pasien yang menjalani bedah kecantikan rambutnya diikat ketika akan melakukan bedah plastik. Dan kemudian pada malam hari setelah ia yakin dengan analisisnya melalui foto dari Ratna yang berseliweran ini, ia pun membuat cuitan di Twitter bahwa Ratna Sarumpait ini bukan mengalami penganiayaan namun baru saja menjalani bedah plastik. Dan atas pernyataannya tersebut lewat cuitannya di Twitter, ia mendulang pro dan kontra dan banyak yang menuduhnya berbohong. Dan kemudian terkait dengan kesaksian yang diberikan oleh Rocky Gerung, ia mengaku sudah mengenal lama Ratna Sarumpait dengan kiprahnya sebagai seorang aktivis, dan juga ia mengaku sering terlibat dengan Ratna di kegiatan seminar atau diskusi. Dan ia mengaku awalnya mengetahui berita terkait dengan penganiayaan Ratna ini lewat pemberitaan di sosial media, dan ia mengaku cuitan yang diberikannya di Twitter ini merupakan reaksinya atas kemarahan dan juga kaget, di mana ia mengaku sebagai seorang sahabat ia tidak terima bahwa Ratna diperlakukan demikian. Dan kemudian ia juga ditanyai oleh hakim anggota apakah dia sempat curiga terkait dengan foto yang beredar tersebut, dan ia baru mengaku bahwa ia tahu Ratna melakukan kebohongan atau hoax terkait dengan penganiayaannya tersebut ketika melihat pemberitaan atau konferensi pers yang dilakukan Ratna di media.
Namun ia mengaku sebagai seorang sahabat, ia kemudian memaafkan Ratna atas kebohongan yang dilakukannya dan tidak memperpanjang atau mempersoalkan lagi hoaks penganiayaan yang dilakukan oleh Ratna. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari terdakwa kasus hoaks Ratna Sarumpait. Konteks persidangan ini, menurut saya itu sudah nggak perlu gitu loh. Jadi memperpanjang-panjang aja, mudah-mudahan ke depan kita udah going forward ya, supaya cepat selesai. Terkait Pak Rocky bilang soal integritas. Ya dia kan nggak tahu apa yang terjadi pada saya. Kalau dia tahu apa yang terjadi mungkin dia nggak akan mengatakan itu. Apalagi Ya, Cikal, persidangan ini akan kembali dilanjutkan besok dengan menghadirkan saksi ahli. Demikian informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan, Nagita Wulandewi. Selamat bertugas kembali.